Assalamualaikum teman-teman. Ana Apriyani Mukarama dari PAI 5 semester 5. Dan Ana membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah metode khusus PAI. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Kelompok pertama, mereka membahas tentang signifikansi metode khusus PAI. Berbicara tentang pendidikan, kita tidak sebatas membahas materi saja, namun memerlukan sumber daya guru, yaitu mampu memberikan kesiapan dalam proses pembelajaran, baik berupa pematangan materi, bahkan metode yang diterapkan dalam menyampaikan materi, sehingga permasalahan yang kerap muncul di dunia pendidikan pun dapat teratasi. Dengan demikian, sebagai seorang guru, kita harus paham metode. Apa sih metode itu? Metode ialah suatu jalan yang dilalui untuk mencapai suatu tujuan. Maksudnya ialah dengan penggunaan metode yang tepat, jika diterapkan sesuai dengan karakteristik siswa dan relevansi materi, maka bahan pengajaran yang disajikan dapat diterima dengan baik oleh peserta didik. Maka dari itu, kita perlu melakukan berbagai pendekatan yang meliputi pendekatan religius, filosofis, rasio-kultural, dan pendekatan Skinfoch. Dengan pendekatan tersebut, kita dengan mudah menerapkan berbagai metode di dalam pengajaran yang dilakukan oleh guru. Yuk kita kenalan dengan metode-metode yang ada di dalam lembaga pendidikan agama Islam. Yang pertama, metode ceramah, yaitu penyampaian materi melalui penuturan secara lisan dan langsung kepada peserta didik. Kemudian ada metode diskusi, metode demonstrasi, inquiry, dan masih banyak lagi. Lalu dapat disimpulkan bahwa signifikansi metode dalam pendidikan agama Islam ialah dengan adanya metode yang menampung materi mudah dipahami oleh siswa, dan metode merupakan suatu kedudukan yang amat penting di dalam pencapaian tujuan pembelajaran, karena di dalam dalil Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 35 yang artinya, dan carilah metode dan sarana yang menekankan diri padanya, dan berjihadlah pada jalannya supaya kamu mendapat keberuntungan. Implikasi dari ayat tersebut ialah berkaitan dengan pembelajaran, betapa pentingnya menggunakan metode dalam menghantarkan tercapainya tujuan pendidikan Islam sebagaimana yang dicita-citakan. Kelompok kedua, mereka membahas tentang prinsip-prinsip pemilihan metode khusus pendidikan agama Islam. Prinsip dasar metodologi pembelajaran PAI. Metodologi berarti ilmu tentang metode, sementara metode berarti cara kerja yang bersistem untuk memudahkan pelaksanaan suatu kegiatan guna mencapai tujuan yang ditentukan. Menurut Omar Muhammad Al-Tawi Al-Sabani, prinsip-prinsip metodologi pendidikan Islam adalah sebagai berikut. 1. Menjaga motivasi, kebutuhan, dan minat keinginan pelajar pada proses belajar. 2. Menjaga tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. 3. Memelihara tahap kematangan, perkembangan, dan perubahan anak didik. 4. Menjaga perbedaan-perbedaan individu dalam anak didik. 5. Mempersiapkan peluang partisipasi praktikal sehingga menjadi keterampilan, adat, kebiasaan, sikap, dan nilai. 6. Memperhatikan pemahaman, mengetahui hubungan-hubungan, integrasi, pengalaman dan kelanjutannya, keaslian, pembaharuan, dan kebebasan berpikir. 7. Menjadikan proses pendidikan sebagai pengalaman yang menggembirakan.
Dalam pengembangan metodologi pembelajaran pendidikan agama Islam, memiliki beberapa landasan dan prinsip-prinsip yang mengikat dan menjadi ukuran dalam pengembangan metodologi pembelajaran, supaya ketika metode itu diterapkan, bisa berdaya guna dalam proses pembelajaran PAI. Pertama, prinsip metodologi pembelajaran pendidikan agama Islam harus dapat memungkinkan pembelajaran PAI berpusat pada guru dan siswa yang menjadi komponen penentu dalam pembelajaran, yaitu terjadinya interaksi antara guru dan siswa bersama-sama dalam situasi edukatif untuk mencapai tujuan pembelajaran PAI. Dalam hubungan ini, tugas guru PAI bukan hanya menyampaikan pesan materi pelajaran, melainkan pemahaman sikap dan nilai pada diri siswa yang sedang belajar. Dengan kata lain, meliputi ranah kognitif, efektif, psikomotorik. Kedua, landasan-landasan pengembangan metodologi pembelajaran pendidikan agama Islam yaitu landasan filosofis, landasan historis, landasan teoritis, sosiologi, kultural, ilmiah, rasional, nilai agama Islam, dan hukum. Dan ada beberapa prinsip-prinsip dalam pemilihan media pembelajaran, di antaranya adalah 1. Efektivitas media pembelajaran. 2. Taraf berpikir siswa. 3. Interpretasi media pembelajaran. Minat siswa terhadap media pembelajaran. 5. Kemampuan guru menggunakan media pembelajaran. 6. Alokasi waktu. Sehingga dapat disimpulkan, tugas pendidik yang paling utama adalah bagaimana ia mengkondisikan suatu keadaan itu agar menunjang terjadinya suatu perubahan tingkah laku anak didiknya. Oleh karena itu, bahwa pembelajaran pada dasarnya merupakan proses pengalaman belajar yang sistematis dan bermanfaat untuk siswa dalam kehidupannya kelak. Dari proses pemberian pengalaman belajar tersebut, jelas makna implementasi metodologi pembelajaran yang selama ini berpusat pada guru kita ubah agar sekiranya anak didiklah yang dituntut untuk lebih aktif dalam proses pembelajaran tersebut. Dahulu, pelajaran dipandang sebagai proses mengisi otak dengan pengetahuan saja. Namun sekarang harus kita rubah. Kelompok ketiga, mereka membahas tentang penerapan metode pada materi pendidikan agama Islam. Urgensi penerapan metode pembelajaran pendidikan agama Islam. Urgensi penerapan metode pembelajaran pendidikan agama Islam adalah keperluan yang mendesak akan pentingnya penerapan ilmu yang membahas tentang cara dalam melaksanakan proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan. Metode merupakan hal yang sangat penting bagi peserta didik. Para guru harus bertindak sebagai motivator, stimulator, fasilitator, ataupun hanya sebagai instruktur. Upaya guru dalam memilih metode yang tepat dalam mendidik peserta didiknya harus disesuaikan dengan tuntunan karakteristik peserta didik. Ia harus mengusahakan agar pelajaran yang diberikan kepada peserta didik mudah diterima. Pengajaran yang efektif artinya pengajaran yang dapat dipahami murid secara sempurna. Adapun urgensi dari penerapan metodologi pembelajaran pendidikan agama Islam yaitu 1. Agar seorang guru dapat menyampaikan materi dengan baik, mudah dipahami oleh siswa, dan siswa tidak jenuh dalam kegiatan proses belajar mengajar. 2. Guru dapat menggunakan metode tertentu yang lebih tepat sesuai dengan kondisi kelas, sehingga proses pembelajaran lebih mudah dilakukan. 3. Mendidik lebih menekankan pada segi afektif dibanding dengan tujuan kognitif dan menjadikan peranan guru agama lebih bersifat mendidik daripada mengajar. 4.
mempermudah pendidik dalam mentransfer pengetahuan agama, serta menjauhkan siswa dari taklid buta. Selanjutnya, penerapan metode pembelajaran pendidikan agama Islam di sekolah umum, sekolah menengah pertama. Untuk tingkat sekolah menengah pertama, cara penyampaiannya diperluas dengan mengemukakan alasan-alasan, dalil-dalil, baik nakli maupun akli, sehingga anak didik yang telah meningkat remaja itu dapat menyelesaikan pertanyaan-pertanyaan yang timbul dalam pikirannya. Dan selanjutnya dapat memahami alasan-alasan tersebut dan menjadikan sebuah keyakinan. Dari sekian banyaknya model-model pembelajaran, secara umum ada beberapa model pembelajaran yang dapat digunakan untuk karakteristik anak usia sekolah menengah pertama. Salah satunya yaitu model pembelajaran langsung. Pengetahuan dapat digolongkan menjadi dua macam, yaitu pengetahuan deklaratif dan pengetahuan prosedural. Pengetahuan deklaratif adalah pengetahuan tentang suatu konsep. Pengetahuan prosedural adalah pengetahuan tentang bagaimana seorang melakukan sesuatu. Model pembelajaran langsung dirancang dengan khusus untuk menunjang proses belajar siswa berkenaan dengan pengetahuan prosedural maupun pengetahuan deklaratif yang terstruktur dengan baik dan dapat dipelajari langkah demi langkah. Metode yang digunakan dalam model pembelajaran ini lebih dominan adalah metode tanya-jawab, metode ceramah, metode retirasi, dan metode demonstrasi. Penerapan metode pembelajaran PAI di pondok pesantren. Secara umum, metode pembelajaran yang diterapkan di pondok pesantren mencakup dua aspek, yaitu metode bersifat tradisional, salaf, metode pembelajaran modern, tajdid. Pada umumnya, pembelajaran di pondok pesantren mengikuti pola tradisional, yaitu mode sorogan dan model bandongan. Secara teknis, model sorogan bersifat individual, yaitu santri menghadap guru seorang demi seorang dengan membawa kitab yang akan dipelajari. Sedangkan model bandongan, weton, lebih bersifat pengajaran klasikal, yaitu santri mengikuti pelajaran dengan duduk sekeliling, kiai menerangkan pelajaran secara kuliah dengan terjadwal. Berikut ini beberapa metode pembelajaran yang menjadi ciri utama pembelajaran di pondok pesantren. Salafiyah. Metode hafalan. Metode hafalan yakni suatu metode di mana santri menghafal teks atau kalimat tertentu dari kitab yang dipelajarinya. Kedua, metode muhawarah. Metode muhawarah yaitu suatu kegiatan berlatih bercakap-cakap dengan bahasa Arab yang diwajibkan pesantren kepada santri selama mereka tinggal di pondok. Ketiga, metode penyajian sasaran. Metode penyajian pasaran yakni suatu kegiatan belajar pada santri melalui pengkajian materi kitab tertentu pada seorang kiai senior yang dilakukan secara terus-menerus maraton selama tenggang waktu yang ditentukan. Kesimpulannya ialah pengertian urgensi penerapan metode pembelajaran PAI adalah keperluan yang mendesak akan pentingnya penerapan ilmu yang membahas tentang cara dalam melaksanakan proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan. Seorang guru dituntut agar mempelajari berbagai metode yang digunakan dalam mengajarkan suatu mata pelajaran seperti bercerita, mendemonstrasikan, mencobakan, memecahkan masalah, mendiskusikan yang digunakan oleh ahli pendidikan Islam dari zaman dahulu sampai sekarang, dan mempelajari prinsip-prinsip metodologi dalam ayat-ayat Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Metode berhubungan erat dengan tujuan
pengajaran dan situasi pembelajaran. Dalam pemilihan metode harus memperhatikan syarat-syarat sebagai berikut. Metode dapat membangkitkan motivasi, minat, gairah belajar. Metode menjamin perkembangan kegiatan pribadian murid. Metode memberikan kesempatan bagi ekspresi yang kreatif bagi murid. Metode merangsang keinginan murid belajar lebih lanjut, mendidik murid dalam teknik belajar sendiri, menanamkan nilai-nilai dan sikap utama. Metode yang dipakai di setiap lembaga pendidikan itu semuanya bagus, hanya saja bagaimana cara setiap pendidik menerangkannya kepada peserta didik itu yang berbeda-beda agar materi dapat tersampaikan dengan baik. Terima kasih. Kelompok 4, mereka membahas tentang metode hukuman. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kum ahlaknal minal quruni min ba'di nuh wa kafa bi rabbika bidunubi ibadihi khabiran basira. Dan berapa banyak kaum setelah Nuh yang telah kami binasakan, dan cukuplah Tuhanmu yang maha mengetahui, maha melihat dosa hamba-hambanya. Manusia merupakan makhluk pedagogis yang membawa potensi yang dapat dididik dan dapat mendidik. Dengan potensi ini, manusia mampu menjadi khalifah di bumi, pendukung dan pengembang kebudayaan sesuai dengan kedudukannya sebagai makhluk yang mulia. Untuk menumbuhkan dan mengembangkan potensi tersebut, pendidikan merupakan sarana yang menentukan sampai ke titik optimal kemampuan dapat dicapai. Hukuman merupakan suatu tindakan yang digunakan dengan sengaja untuk mencapai tujuan pendidikan, serta sebagai alat pendidikan dapat membangkitkan kesadaran dan pengakuan akan kebenaran bahwa melakukan sesuatu yang bertentangan dengan aturan yang telah ditetapkan adalah suatu yang tidak baik. Jenis hukuman dalam pendidikan yaitu: yang pertama, hukuman asosiatif dan hukuman logis, dan juga hukuman moral. Fungsi pemberian hukuman pada anak didik adalah demi kebaikan dan kepentingan dirinya dan orang lain, serta menimbulkan keinsyapan pada anak didik dari melakukan kesalahan. Eksistensi hukuman terdapat dalam pendidikan Islam, namun dalam hal ini harus ada tahap-tahap yang harus dilalui dan diperhatikan bagi seorang pendidik sebelum hukuman itu diterapkan. Tahapan yang dimaksud ialah pemberian nasihat, bimbingan, larangan, teguran, peringatan, dan ancaman. Kelompok 5, mereka membahas tentang metode targhib dan targhib. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yunfikuna fis sarai wad-dharai wal kadhimina al-ghayza wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Yaitu orang-orang yang berinfak baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain, dan Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan. Metode targhib menjadi penting karena dengan diberlakukannya metode targhib, pendidik akan menemukan dan memahami karakteristik jiwa peserta didik dan keinginannya. Ia mendidik dengan cara mengikuti sumber-sumber syariat Islam dan mendidiknya dengan metode keteladanan yang baik atau uswah hasanah, dan mendidik manusia dengan doktrin, pemikiran, pemaparan kisah, menyuruh berbuat kebaikan dan melarang berbuat munkar. Metode targhib merupakan ancaman pada peserta didik jika ia melakukan suatu tindakan yang hukumannya adalah penderitaan yang diberikan atau ditimbulkan dengan sengaja
oleh seseorang, baik itu orang tua, guru, dan sebagainya. Sesudah menimbulkan ketakutan secara mendalam kepada orang yang diancam, menyalahi aturan, iqab pemberian hukuman dimaksudkan supaya penderita itu benar-benar dirasakan untuk menuju ke arah perbaikan. Tarhib adalah alat pendidikan preventif dan represif yang menyenangkan, yang menjadi pendorong atau motivasi belajar bagi siswa untuk mencapai kenikmatan akhirat yang disertai bujukan. Tarhib adalah hadiah atau ganjaran terhadap perilaku baik anak didik dalam proses pembelajaran. Dalam terminologi Al-Quran disebut gambaran tentang keuntungan orang yang sukses studinya sehingga mereka memperoleh kemajuan dan kebahagiaan. Sebab secara umum pendidikan Islam menegaskan bahwa manusia terdiri dari ruh dan fisik, sehingga ia berfungsi di antara tabiat manusia dan tabiat kesucian untuk tunduk terhadap kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan istilah sawab penghargaan, tarhib bertujuan untuk mencapai keseimbangan antara dunia dan akhirat. Manusia cenderung melakukan perbuatan yang dengannya mendapat pahala dan menjauhi perbuatan akan mendapat siksa. Dua kekuatan ini akan saling melengkapi dan bertujuan sama, yaitu menjadikan manusia taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Oleh karenanya, Al-Quran menstimulasi dengan metode targhib wa tarhib. Targhib rangsangan dan tarhib ancaman. Keduanya harus dilakukan secara bersamaan. Jika hanya dilakukan targhib, maka manusia akan cenderung meremehkan. Sedangkan hanya dilakukan tarhib, manusia akan putus asa dari kasih sayang Allah. Ayat-ayat tarhib wa tarhib dalam Al-Quran tidak terbatas pada penyebutan nikmat-nikmat yang akan diperoleh oleh kaum mukmin dan azab yang akan diterima oleh kaum kafir pada hari kiamat, tetapi juga pada penyebutan kebaikan yang diperoleh kaum mukmin di dunia dan siksa yang akan diterima oleh orang yang ingkar di dunia. Metode tarhib wa tarhib berbeda dengan metode hadiah dan hukuman. Dalam segi orientasinya, jika metode ganjaran dan hukuman orientasinya kepada dunia, maka tarhib wa tarhib berorientasi pada dunia dan akhirat. Sedangkan kelemahan yang terdapat di dalam metode tarhib wa tarhib adalah tidak realistik, sehingga tidak mudah divisualkan oleh peserta didik. Sedangkan metode ganjaran dan hukuman lebih realistis dan mudah divisualkan oleh dan mudah dipahami. Kelompok 6, mereka membahas tentang metode perbandingan. Metode perbandingan adalah sebuah penelitian pendidikan dengan menggunakan teknik perbandingan suatu objek dengan objek lainnya. Prosedur dalam metode perbandingan komparatif yaitu dalam perumusan masalah penelitian kita berspekulasi tentang penyebab fenomena berdasarkan penelitian sebelumnya. Teori atau pengamatan, penentuan kelompok yang dimiliki karakteristik yang ingin diteliti, pemilihan kelompok pembanding dengan mempertimbangkan karakteristik atau pengalaman yang membedakan kelompok harus jelas dan didefinisikan secara operasional. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan instrumen penelitian yang memenuhi persyaratan validitas dan reliabilitas, dan analisis data dimulai dengan analisis statistik deskriptif menghitung rata-rata dan simpangan baku. Selanjutnya dilakukan analisis yang mendalam dengan statistik inversial. Ada beberapa kelebihan dari metode perbandingan, yaitu diantaranya metode komparatif adalah suatu penelitian yang layak pada banyak hal bila metode eksperimental tidak memungkinkan untuk dilakukan.
dan memperbaiki teknik, metode statistik, dan desain dengan mengontrol fitur-fitur secara parsial. Adapun kelemahan dari metode perbandingan ini yaitu penelitian tersebut tidak mempunyai kontrol terhadap variabel bebas dan sukar memperoleh kepastian, bahkan fakta-fakta penyebut yang relevan telah benar-benar tercakup dalam kelompok faktor-faktor yang telah diselidiki. Relevansi dalam metode perbandingan yaitu tujuan pembelajaran. Metode yang akan digunakan harus melihat tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Apabila tujuan yang hendak dicapai meliputi ketiga aspek, maka ini sesuai dengan kreativitas guru dalam mengkolaborasikan metode-metode. Kelompok 7, mereka membahas tentang metode kias. Mengingat adanya problematika hukum berkembang terus, kadang ketentuan-ketentuan tekstual bersifat terbatas, maka konsekuensi logisnya ialah ijtihad tidak dapat dibendung lagi dalam rangka untuk menjawab permasalahan tersebut. Sebagai salah satu metode penggali hukum Islam, kias memiliki porsinya tersendiri dalam kajian usul fikih. Kias bisa menjadi jalan keluar dalam menentukan kasus hukum yang belum ada dalil nasnya. Melalui tahapan-tahapan yang ada dalam kias, seorang mujtahid dapat memutuskan persoalan hukum dengan bersandar pada kasus yang sudah jelas hukumnya karena ada persamaan ilat. Pencarian ilat tersendiri bisa melalui 3 tahapan, yaitu takhrij al-manat, menggali sifat yang menjadi sandaran hukum, tanqid al-manat, menyeleksi sifat yang menjadi sandaran hukum, dan tahqiq al-manat, mengkukuhkan sifat yang menjadi sandaran hukum. Ketiga tahapan al-qasim wal al-sabru ini menunjukkan bahwa di dalam proses istimbat hukum dibutuhkan kejelian, ketelitian, dan kehati-hatian. Selain itu, melalui metode kias ini pula Imam Syafi'i mencoba untuk menengahi konflik antara ulama yang cenderung tekstualis dengan ulama ahli ar-rayu. Kias memberi porsi yang sama baik pada akal maupun teks. Akal digunakan untuk menalar ilat dan teks sebagai landasan dan sandarannya. Kelompok 8, mereka membahas tentang penerapan metode khusus pendidikan agama Islam menggunakan alat peraga. Kiat-kiat penggunaan alat peraga dalam mengefektivitaskan pembelajaran pendidikan agama Islam di kelas, yaitu guru pendidikan agama Islam menyesuaikan alat peraga pembelajaran yang digunakan dengan materi yang akan disajikan ketika proses belajar mengajar berlangsung dengan melihat tujuan yang ingin dicapai dalam pembelajaran tersebut. Selain itu juga harus disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik, sehingga dalam penggunaan alat pembelajaran tersebut dapat bermanfaat dan menyenangkan bagi setiap kepribadian peserta didik dan bisa dipergunakan secara tepat guna dalam kegiatan belajar mengajar. Pencapaian tujuan penggunaan alat peraga dapat berjalan secara maksimal, maka komponen-komponen yang ada dalam ruang lingkup sekolah tersebut harus bekerja sama, baik itu kepala sekolah, guru-guru maupun staf dalam menyediakan suatu alat peraga sesuai dengan kebutuhan siswa, sehingga dapat meningkatkan minat belajar lebih tinggi untuk memahami pelajaran, khususnya pada mata pelajaran pendidikan agama Islam. Dalam melakukan kegiatan belajar mengajar di kelas, seharusnya guru memberikan materi pelajaran dengan mendesain alat peraga pembelajaran menjadi lebih berbeda dan menarik dari pembelajaran sebelumnya, agar siswa bisa menumbuhkan rasa selalu ingin tahu dalam dirinya tentang pelajaran yang diajarkan oleh guru dan selalu semangat untuk belajar agama tanpa merasa bosan atau jenuh.
dalam menerima materi pembelajaran, sehingga tujuan pembelajaran itu pun bisa tercapai. Kelompok 9, mereka membahas tentang evaluasi khusus pembelajaran pendidikan agama Islam. Makna evaluasi berasal dari bahasa Inggris evaluation, yang lazim diartikan dengan makna penafsiran atau penilaian, yang kata kerjanya evaluate diartikan menaksir. Sedangkan yang dimaksud dengan evaluasi pendidikan agama Islam ialah suatu kegiatan untuk menentukan taraf kemajuan suatu pekerjaan di dalam pendidikan agama. Jadi dapat disimpulkan, di dalam pendidikan Islam, evaluasi merupakan salah satu komponen dan sistem pendidikan Islam yang harus dilakukan secara sistematis dan terencana sebagai alat untuk mengukur keberhasilan atau target yang akan dicapai dalam proses pendidikan Islam dan pembelajaran. Tujuan evaluasi adalah mengetahui kadar atau ukuran pemahaman anak didik terhadap materi pelajaran, melatih keberanian dan mengajak anak didik untuk mengingat kembali materi yang telah diberikan. Tujuan evaluasi terbagi menjadi dua, yaitu tujuan evaluasi secara umum dan evaluasi secara khusus. Fungsi evaluasi adalah membantu anak didik agar ia dapat mengubah atau mengembangkan tingkah lakunya secara sadar serta memberi bantuan kepadanya cara meraih sesuatu kepuasan bila berbuat sebagaimana mestinya. Evaluasi dalam pendidikan Islam berfungsi sebagai umpan balik, feedback, dan berfungsi sebagai evaluasi secara keseluruhan. Terima kasih.